Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu Andil Zulfaini, yang kedua Zalfatul Filayana Rahmat, yang ketiga itu Muhammad Safwan Fatur, saya sendiri sebagai moderator, dan yang keempat itu adalah Aswandi Malarangan. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis transaksi pembelian aksesoris laptop menggunakan metode asosiasi data mining dan algoritma a priori. Untuk mempersingkat waktu, kami akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Di sini persaingan di dunia bisnis, khususnya dalam industri teknologi, menuntut para pengembang bisnis tersebut menemukan strategi yang dapat meningkatkan penjualan, khususnya dalam penjualan aksesoris laptop. Salah satu cara yaitu dengan memberikan potongan harga pada kombinasi aksesoris tertentu yang sering dibeli secara bersamaan berdasarkan transaksi penjualan aksesoris laptop. Dalam mengimplementasikan data mining terdapat berbagai metode, salah satunya adalah algoritma a priori. Algoritma a priori merupakan algoritma pengiriman data dengan aturan asosiatif atau association rule untuk menentukan hubungan asosiatif suatu item. Adanya kegiatan operasional sehari-hari membuat data yang dihasilkan semakin lama akan semakin bertambah, sehingga jika dibiarkan maka data tersebut hanya akan menjadi sampah. Dengan adanya dukungan dari perkembangan teknologi, semakin berkembang pula kemampuan untuk mengolah dan mengumpulkan data tersebut menjadi suatu yang dapat berguna. Maka daripada itu, untuk mengetahui kombinasi aksesoris apa saja yang sering dibeli secara bersamaan, gunakan teknik association rule mining atau analisis asosiasi. Proses pencarian hubungan keterkaitan antara aksesoris tersebut. Data yang digunakan diambil dari suatu basis data relasional. Proses tersebut menggunakan algoritma a priori. Maka dibuatlah suatu aplikasi analisis asosiasi pada transaksi aksesoris laptop menggunakan data mining dengan algoritma a priori. Next. Mungkin slide ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih untuk moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai uraian penelitian. Yang pertama adalah data mining. Jadi data mining itu adalah suatu istilah yang digunakan untuk menguraikan penemuan pengetahuan di dalam database. Menurut Gartner Group, data berarti pola dan kecenderungan mengakses sebagian besar data yang tersimpan dalam penyimpanan dengan menggunakan teknik pengenalan pola seperti teknik statistik dan matematika. Hubungan yang dicari dalam data mining dapat berupa hubungan antara dua atau lebih dalam satu dimensi. Misalnya dalam dimensi produk, kita dapat melihat keterkaitan pembelian suatu produk dengan produk yang lain. Selain itu, hubungan juga dapat dilihat antara dua atau lebih atribut dan dua atau lebih objek. Jadi data mining itu merupakan kegiatan mengekstraksi atau menambah kemampuan dari data yang berukuran atau berjumlah besar, yang mana informasi yang dihasilkan nantinya sangat berguna untuk pengembangan. Selanjutnya. Selanjutnya itu analisis asosiasi. Jadi analisis asosiasi itu merupakan suatu teknik untuk mendeteksi kumpulan atribut-atribut yang muncul bersamaan atau co-occur dalam frekuensi yang sering membentuk sejumlah kaidah dari kumpulan-kumpulan tersebut. Analisis asosiasi berkenaan dengan studi tentang apa bersama apa. Analisis asosiasi ini akan menghasilkan aturan asosiasi, association rules. Contoh, 90% orang yang berbelanja di suatu supermarket yang membeli roti juga membeli selai, dan 60% dari semua orang yang berbelanja membeli keduanya. Next. Oke, algoritma a priori. Jadi algoritma a priori adalah algoritma pengambilan data dengan aturan association rule untuk menentukan hubungan asosiatif suatu kombinasi item. Algoritma a priori atau biasa disebut dengan analisis asosiasi dikenal sebagai salah satu teknik data mining yang menjadi dasar dari berbagai teknik data mining lainnya. Penting tidaknya suatu aturan asosiatif dapat diketahui dengan dua parameter, yaitu support dan confidence. Support atau nilai penunjang adalah presentasi kombinasi item tersebut dalam database, sedangkan confidence atau nilai kepastian adalah kuatnya hubungan antar item
dalam aturan asosiasi. Sebuah aturan asosiasi dikatakan interesting jika nilai support adalah lebih besar dari minimum support dan juga nilai confidence adalah lebih besar dari minimum confidence. Jadi algoritma a priori itu memiliki prinsip bahwa jika sebuah item set sering muncul, maka semua subset dari item set tersebut juga sering muncul. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan selanjutnya yaitu perancangan sistem. Yang pertama, flowchart. Metodologi penelitian diagram alir penelitian atau biasa disebut dengan flowchart merupakan bagan yang menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dan prosedur-prosedur yang terdapat di dalam sistem. Pada gambar flowchart tersebut, flowchart sistem diagram alir penelitian menggambarkan alur kerja sistem analisis asosiasi keterkaitan antar aksesoris-aksesoris menggunakan algoritma a priori. Pada flowchart tersebut, algoritma a priori dimulai pada proses penginputan pada nilai minimal support dan minimal confidence. Kemudian terdapat proses perhitungan nilai dari support. Pada proses scan database, dari hasil scan database didapat item set yang frekuen, yaitu kombinasi dari aksesoris yang memiliki keterkaitan dengan nilai support yang lebih besar atau sama dengan nilai minimal support. Kemudian dilakukan lagi scan database. Pada tahap ini terdapat proses perhitungan nilai confidence, yaitu untuk mendapatkan nilai kepastian dari frekuensi item set yang terbentuk. Dari hasil perhitungan nilai confidence menghasilkan rule kombinasi dari aksesoris-aksesoris dengan nilai confidence yang lebih besar atau sama dengan nilai minimal. Data yang digunakan merupakan data random yang berisi 10 item pembelian aksesoris laptop. Baik, selanjutnya yaitu tabel data. Data yang digunakan merupakan data random yang berisi 10 item pembelian aksesoris laptop. Atribut dan nilai yang diperoleh dari jumlah barang dan harga satuan barangnya. Adapun jumlah atribut yang digunakan yaitu data pembeli seperti nama pembeli dan alamat pembeli, jumlah barang yang dibeli, harga barang. Adapun bentuk tabel data yang telah disusun sebagai berikut. Baik, selanjutnya saya akan melemparkan ke teman kelompok saya yang selanjutnya. Selanjutnya, hasil dan analisis. Untuk mencari barang yang berterkaitan, yaitu apabila item satu, maka ada kemungkinan besar item yang satunya lagi akan dibeli. Untuk mencari hal tersebut, kami menggunakan algoritma a priori. Kami ada dua cara kami menghitungnya, yaitu penghitungan secara manual dan penghitungan menggunakan tools. Adapun penjelasan mengenai secara rinci kedua hal tersebut ada pada video bagian kedua. Selanjutnya saya akan langsung menjelaskan tentang hasilnya. Pada hasil literasi pertama, kami mendapatkan SSD, RAM, motherboard, prosesor, dan power supply memiliki peluang yang lebih tinggi daripada item yang lainnya. Maka dari hal tersebut kami mengambil item tersebut sebagai perwakilan dan item yang perwakilan tadi kami mengujinya ke literasi kedua, dan hasil dari pengujian literasi kedua kami mendapatkan motherboard dan prosesor yaitu sebesar 40%. Jadi apabila pembeli atau klien membeli motherboard, maka ada 40% kemungkinannya dia juga akan membeli prosesor. Begitupun sebaliknya, apabila dia membeli prosesor, ada kemungkinan 40% dia akan membeli motherboard. Next. Nah, berdasarkan kasus di atas, kita dapat mengetahui bahwa algoritma priori itu sangat cocok untuk misalnya untuk mengetahui tentang pengisian stok item yang ada di toko atau perusahaan Anda. Jadi jika kita dapat melihatnya dari peluang atau persen. Mungkin cukup sekian.
Saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Sekian dari hasil presentasi kami tentang analisis transaksi pembelian aksesoris laptop menggunakan metode asosiasi data mining dan algoritma a priori. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.